2020. Sesuai judul, saya akan membuat video tentang jika saya menjadi menteri pendidikan. Sebelum saya mengungkapkan gagasan, kita harus tahu dulu apa itu definisi pendidikan. Nah, pendidikan adalah suatu proses pengembangan dan pemberian perilaku bagi setiap individu atau manusia untuk berkembang dan mengembangkan dirinya dan potensi dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, seperti potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akal mulia. Pendidikan itu diatur pada pasal 28C yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan pada pasal 31 Undang-Undang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah itu wajib membiayainya. Dan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu undang-undang mengatur sistem pendidikan nasional, mengatur berbagai seperti definisi pendidikannya dan sistem pendidikan. Terus yang kedua itu pihak yang terlibat dalam pendidikan nasional. Yang ketiga, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan nasional. Yang keempat adalah kebijakan wajib belajar. Yang kelima adalah standar nasional pendidikan. Dalam pendidikan itu ada yang namanya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang baik kepada peserta didik agar peserta didik itu dapat berperilaku yang baik juga dalam lingkungan masyarakat. Dan setiap peserta didik juga kan mempunyai kemampuan dan potensi yang berbeda-beda ya, jadi tidak semuanya sama. Mengacu pada teorinya Howard Gardner bahwa seseorang itu mempunyai minimal itu 9 kecerdasan atau 9 kemampuan. Nah, misal anaknya yang satu mempunyai kemampuan dalam berpikir logis atau matematis, tapi yang satunya lagi itu mempunyai kemampuan kecerdasan dalam naturalis. Dua-duanya itu sama-sama cerdas, cuma emang beda di bidang kecerdasannya. Dia di matematik dan berpikir secara logis, sedangkan ini naturalis kecerdasan dalam lingkungan alam gitu dan bertahan hidup di alam gitu. Jadi itu kita nggak bisa menyamakan semua anak peserta didik itu sama karena dia itu masing-masing mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, pendidikan menurut Gereja Dewantara adalah usaha manusia untuk atau untuk menjadi manusia dalam aspek pengembangan budi pekerti, pemikiran, dan tumbuh badan gitu ya. Nah, pelaksanaan pendidikan menurut Gereja Dewantara itu menggunakan sistem AMO atau AMO method. Dan sistem AMO itu merupakan perwujudan konsep dari Gereja Dewantara dalam menetapkan anak didik sebagai sentra proses pendidikannya itu. Pada metode ini itu peserta didik itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi kreativitasnya sehingga peserta didik itu lebih terlihat potensinya gitu dan terlihat bakatnya karena dia melakukan semuanya itu sesuai dengan potensi yang dia rasakan. Nah, potensi dan bakat itu kan mengacu pada teorinya Howard Gardner, karena teori Howard Gardner itu berteori bahwa seseorang itu minimal mempunyai 9 kecerdasan atau intelijensi macam-macam. Tadi kan ada tokoh-tokoh yang disebut oleh saya. Nah, saya menjelaskan sedikit tentang tokoh tersebut. Nah, yang pertama itu adalah Gereja Dewantara. Gereja Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Beliau lahir pada 2 Mei 1849 di Kabupaten Pakualaman, Yogyakarta. Lalu beliau meninggal pada 26 April 1959. Beliau ini seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Nah, yang kedua itu ada Howard Gardner. Howard Gardner ini adalah tokoh pendidikan psikologi terkenal yang mencetuskan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Nah, beliau itu lahir pada 11 Juli 1943
dia itu menempuh pendidikan di Universitas Harvard. Kecerdasan menurut Howard itu ada 9. Yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan untuk menyusun kata-kata. Yang kedua itu ada kecerdasan matematis dan kecerdasan itu kecerdasan ini itu bagaimana seorang itu berpikir dan pikir dengan akal. Terus yang kedua intelijensi ruang. Nah, intelijensi ruang ini kecerdasan seseorang dalam visualisasi ilmu. Terus yang keempat intelijensi kinesis badan. Nah, intelijensi kinesis badan ini contohnya itu kayak atlet karena kan dia menggunakan badannya. Terus yang kelima adalah kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan ini itu berhubungan dengan suara, bunyi, irama, dan sebagainya. Yang keenam itu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu kecerdasan yang berinteraksi secara sosial di lingkungan sosial. Terus yang ke-7 itu intrapersonal. Nah, intrapersonal ini adalah kecerdasan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri. Terus yang ke-8 itu kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini kecerdasan yang berhubungan dengan alam, lingkungan hidup, dan bagaimana caranya bertahan hidup kita. Terus yang ke-9 adalah intelijensi eksistensial. Nah, kecerdasan ini tuh kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan yang mendalam tentang keberadaan sesuatu. Nah, jika saya jadi menteri pendidikan, saya akan mengambil dari dua teori itu, yang Gajah Dewantara dan Howard. Karena menurut Gajah Dewantara kan tadi pendidikannya, pembelajarannya menggunakan student based center. Jadi dengan student based center, peserta didik itu bisa mengeksplor semua potensi yang ada di dalam diri peserta didik tersebut kan. Jadi bisa mengembangkan potensinya sendiri masing-masing. Kita sebagai guru itu bukan hanya memberikan motivasi atau dorongan aja, tapi kita membimbing agar potensi anak tersebut itu lebih berhasil, lebih keluar gitu, lebih terlihat. Jadi kita berperan dalam membimbing, memotivasi, dan mengawasi. Nah, sebenarnya yang ini tuh semua udah ada di kurikulum Merdeka. Misalnya punya sekolah kita ada event untuk melatih dari ke-9 cara seni tentang intelijensi linguistik. Kita kan akan membuat event perlombaan tentang puisi, pidato, atau apapun yang berhubungan dengan penyusunan kata, public speaking, gitu-gitunya. Itu masuknya ke intelijensi linguistiknya. Nah, yang intelijensi matematika logis itu kita bisa ngadain dengan perlombaan cerdas cermat atau membuat suatu project yang nantinya project itu akan dipresentasikan untuk perlombaan. Terus ada yang intelijensi kinestetik badan. Nah, intelijensi kinestetik badan itu bisa dilakukan dengan perlombaan tentang fisik kayak lompat jauh atau lari gitu. Jadi itu bisa melatih juga intelijensi seseorang dalam kemampuan. Terus yang kelima ini intelijensi musikalnya. Intelijensi musikalnya kita bisa ngadain perlombaan untuk menyanyi atau memainkan alat musiknya. Jadi itu mampu mengembangkan potensi siswanya juga ya. Terus yang interpersonalnya, kita itu bisa mendukung anak murid atau peserta didik dalam mengikuti kegiatan apapun yang berhubungan dengan sosial. Misalnya dia ikut perkemahan antar sekolah antar kota, kita bisa mendukung. Berarti ketika saya menjadi menteri pendidikan, saya akan mengatur waktunya itu 70% teori dan praktek, dan 30% itu tentang pengembangan intelijensi masing-masing peserta didik. Jadi 70%-nya itu teori dan praktek sesuai dengan jurusan atau ya jurusan masing-masing diambil. Nah, 30% ini bisa dilakukan dengan cara ekskul dan kita ngadain lomba-lomba. Jadi ini kan melatih peserta didik untuk menunjukkan potensi masing-masingnya kan. So that's all for my opinion about
kreatif ini